Nah, saya ingin bercerita buat teman-teman ya, bagaimana awal mulanya 3i Network ya berdiri atau berjalan bisnisnya ya, yang sekarang memang disebut oleh pebisnis 3i Network ini 3i Reborns ya. Karena lahir kembali, karena sempat stuck dulu. Karena dulu sempat stuck di era Covid, waktu itu kejadian Covid memang agak menurun omset pada saat itu. Nah, pada tahun 2022 kembali lagi diaktifkan dengan produk baru yang namanya produk Istiqmal, sekalian launching gitu ya. Nah, ini dulu awalnya di tahun kita lihat perusahaannya ya. Ya, perusahaannya PT AJCAR ini kan berdiri tahun 75 ya, artinya sudah hampir 50 tahun, sudah lebih 50 tahun dari tahun sekarang ini 2025. Tahun 2014 ya, Pak foundernya Pak Kwan Chen itu pemain multi level marketing. Ya, pemain multi level marketing, dia player lah istilahnya. Nah, pada saat itu namanya bisnis multi level marketing yang menjual produk barang itu sudah tidak lagi jadi primadona, karena dengan hadirnya ya marketplace ya, online shop, di mana sering terjadi yang namanya bisnis yang jualan barang itu terjadi cutting price ya di marketplace, karena mereka kan diwajibkan untuk tutup poin biasanya, dan memang itu terjadi sampai sekarang. Nah, itu kepinginan Pak Kwan Chen pada saat itu, yang kebetulan dia selain pemain multi level marketing, beliau juga seorang yang memiliki pendidikan akuntansi. Ya, mungkin dengan hitung-hitungannya, dengan pengalaman beliau menjalankan bisnis multi level marketing, beliau kepingin ada produk institusi keuangan ya, yang bisa dijalankan dengan cara multi level marketing. Nah, mungkin memang ada jalannya ya, ketemulah dengan Pak Suhendri. Beliau ini, Pak Suhendri ini adalah Chief Agency Officer daripada PT AJCAR. Sempat konsultasi, akhirnya bertemu dengan direktur ya. Pada saat itu bertemu dengan Pak Freddy Tamrin. Nah, ini ceritanya waktu Pak Kwan Chen awal mula mengenalkan sistem 3i Network ini ke PT AJCAR. Selanjutnya kita mau ngobrol lebih spesifik tentang yang sedang kita jalankan saat ini, ya, yaitu bisnis CAR 3i Reborn. Nah, pengen tahu nih Pak Kwan Chen nih, artinya ini kan kalau mau jujur, ini kan dua industri besar yang kita gabungkan, yaitu adalah industri asuransi dengan industri multi level marketing. Betul. Nah, setahu kami sebenarnya dua hal ini adalah sangat berbeda jauh. Iya, berbeda jauh sekali nih ya. Multi level marketing itu dalam bentuk produk gitu ya, dipasarkan melalui jaringan, sementara asuransi itu produknya kan proteksi dan keuangan. Iya. Nah, pertama kali Pak Kwan Chen punya ide kok bisa ya menyatukan dua industri ini menjadi satu. Nah, apa ide gagasan Pak Kwan Chen di awal kok bisa sampai tercetus ini 3i Network itu, Pak? Gini, idenya saya pada waktu itu ya di tahun 2000 ya, 2013 itu, 2012, 2013 itu saya memang masih ada network ya, MLM. Ya. Cuman ya masih terima bonus. Nah, kemudian pada waktu itu saya lagi santai-santai, saya berpikir ya jenuh juga kelihatannya MLM di Indonesia. Karena kenapa? Online kan mulai kelihatan. Iya. Jadi orang jual produk itu mulai ada di penjualan online. Online ya. Jadi saya berpikir kalau lama kelamaan, kalau online ini terus menerus, akhirnya orang mencari produk kan di dunia online. Betul. Akhirnya kita networking jual barang kayaknya pasti mengalami sebuah kendala. Kendala ya. Tantangan di situ ada, persaingan timbul dengan orang-orang online. Akhirnya saya mau masuk di dunia asuransi sebetulnya. Tapi saya melihat dunia asuransi, saya beberapa teman saya tanya, dunia asuransi seperti apa? Wah, kelihatannya kalau dilihat tantangannya memang ya lebih ini lagi. Lebih kesulitannya kayaknya lebih tinggi. Ya. Karena kenapa? Mereka kan rata-rata ditarget. Ya betul. Ditargetkan penjualan per bulannya berapa, harus closing policy berapa. Wah, saya tanya teman, akhirnya
saya pikir ya apakah tidak ada yang lebih ringan gitu daripada menjadi Iya, seorang iya. agent, harus mencari nasabah, harus ngubarin nasabah. Akhirnya terpikir oleh saya, omset itu kan datangnya kan dari apa nasabah-nasabah kan. Betul. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ciptakan nasabah yang banyak gitu maksud saya. Iya. Nah, saya berpikir konsepnya menciptakan nasabah yang banyak, dan nasabah ini ya semestinya kita bisa jadikan networking. Networking ya. Iya, pada waktu itu ya bisa dijadikan networking. Kemudian ya saya sempat konsultasi, tanya ya dengan apa namanya sampai presidennya CAR lah. Oh Ya kan, gitu. melalui Iya. pada waktu itu ya melalui Pak Suhendri, kemudian kita diskusi sama Pak Freddy, ya akhirnya mereka sepertinya interest dengan konsep networking. Iya. Kalau kita apa namanya kita gabungkan seperti itu, sehingga kita menciptakan nasabah. Dari nasabah kan ujung-ujungnya omset juga. Omset juga ujung-ujungnya. Agent juga sebenarnya omset juga Omset kan. juga. Semuanya omset. Yang penting ya konsepnya ya kata Pak Freddy waktu itu yang penting ada omset kan. Iya. Nah, setelah itu dari tahun 2014 itu booming ini 3i Network. Jadi kita menggunakan sistemnya, menyebut bahwa sistem 3i Network ini bisnis menabung. Ya memang menabung gitu. Dan itu banyak sekali istilahnya polemik lah ya, perdebatan. Kalau asuransi ya asuransi, menabung ya, kita namanya juga menabung apapun ya, istilah menabung jangan langsung di monopoli bisnis perbankan, enggak. Kita menabung ya menabung satu, menabung dari leher ke atas ya, bisa jadi investasi, menabung juga emas, menabung juga tanah, menabung juga. Jadi menabung ini ya dalam arti luas, seperti juga dengan program 3i Network ini. Itu pun produknya ya, di bisnis 3i Network ini tidak fokus kita menjual produk, tapi kita bagaimana mencari orang sebagai pebisnisnya, bukan menjual polis kepada orang, tapi kita merekrut orang ini sebagai pebisnisnya dengan kendaraannya produk asuransi gitu loh. Nah, produk asuransinya pun hanya terbatas itu manfaatnya asuransi jiwa aja. Tidak dimasukin manfaat asuransi lainnya seperti kesehatan, ya, sakit kritis, ataupun rawat inap. Karena kalau dimasukkan manfaat ini akan menggerogoti daripada nilai tunai yang dihasilkan dari investasinya ini. Ya, jadi di sini fokus kita produknya memang untuk perlindungan asuransi jiwanya, proteksi asuransi jiwa, dan banyak diinvestasikan. Memang akan berbeda dengan produk investasi di luar sana seperti bareksa, saham, macam-macam ya. Nah itu. Nah kalau di sini, di program 3i Network ini ya, memang kita memakai produk asuransi yang fokus memang memiliki nilai tunai. Tapi tidak kita bisa prediksi berapa sih nilai tunainya. Cuman kita melihat histori daripada produknya. Nah itu sekarang gini kita menggunakan produk Istiqmal yang diestimasi pendapatannya setiap tahun itu di angka 7%. Tapi ke depannya kita nggak tahu, bisa naik, bisa turun, bisa tetap gitu ya. Jadi diprediksi pada tahun ke-7 karena Istiqmal ini kan 5 tahun pembayaran dan kepesertanya 7 tahun. Jadi di tahun ke-7 diharapkan ya minimal BEP lah, break even point. Nah itu, jadi fokus di sini kita bukan menjual produk asuransi, ya, tapi kita bagaimana merekrut pebisnis untuk menjalankan program 3i Reborn ini atau 3i Network ini. Seperti saya direkrut ya. Nah saya bagaimana saya memiliki satu untuk bergabung, saya tentunya harus memiliki produk asuransinya dulu nih. Gitu. Dengan pendaftaran 50.000 itu untuk kita akses ke aplikasi 3i Mobis. Sedangkan polisnya saya ambil yang kontribusi ataupun preminya yang 500.000. Nah, dengan orang merekrut saya juga menjalankan bisnis. Nah, bisnisnya bagaimana? Karena kita di 3i Network ini harus membangun 3 jaringan, 3 grup. Ya. Kalau konvensional kan, kalau kita merekrut agen gitu kan, sistem matahari lah ya, atau berjajar lah istilahnya. Tapi kalau di 3i Network ini kita 3 grup. Artinya saya harus membangun 3 perusahaan lah istilahnya.
Itulah saya tempatkan istri saya, anak saya, dan akun saya yang kedua. Ya, jadi saya punya 3 perusahaan ini. Nanti ketika saya dapat lagi orang, ya saya ajak pebisnis, ya saya taruh di bawah istri, atau di bawah anak saya, atau di bawah akun kedua saya. Jadi seperti itu. Nah inilah yang kita harus manage. Kita memiliki 3 perusahaan ini, memanage. Nah kalau untuk perusahaan, kalau ingin profit, tentunya harus memiliki omset. Nah inilah yang disebut bisnisnya. Jadi ketika bangun, istri saya nanti mungkin ngajak teman-temannya, anak saya juga ngajak teman-temannya. Itu akan terjadi omset. Inilah yang dimaksud oleh bisnis 3i Network gitu. Bukan saya mencari merekrut orang menjual polis asuransi sebanyak-banyaknya, ya pegel. Saya juga nggak mau gitu loh. Saya pernah juga bekerja di sebuah perusahaan asuransi. Kalau sekedar saya menjual polis tanpa didukung juga, disupport oleh sebuah aplikasi, saya keteteran gitu. Yang ada pasti saya banyak diberikan PHP sama orang yang saya prospek gitu. Nah berbeda di sini di 3 Network ini, ya kita menyampaikan aja. Lu punya usaha, lu pengen punya usaha, kalau modalnya itu lu simpen gitu. Lu cicil selama 5 tahun gitu. Nah ketika modal usaha udah selesai 5 tahun, ya, uangnya hilang nggak? Ya enggak gitu. Beda kalau misalnya saya berbisnis konvensional. Katakan tadi saya bilang 500.000, kalikanlah 5 tahun 60 bulan, artinya 30 juta. Saya buka bisnis konvensional, saya jalanin. Mungkin di tahun pertama oke, tahun kedua oke, tahun ketiga mungkin saya udah agak bosen ya. Karena apa? Ya satu usia, satu mungkin situasi udah berbeda sikonnya. Ya, mulai Senin Kamis akhirnya berhenti. Nah ketika udah berjalan begitu, uangnya 30 juta yang sudah saya keluarkan akan kembali nggak? Kan nggak, hilang gitu aja. Tapi berbeda di bisnis 3i Ribbon ini, 3i Network ini. Saya cicil modalnya selama 60 bulan, saya nggak jalankan bisnisnya juga, uang nggak hilang. Anggapnya saya menabung gitu loh. Dan enaknya juga bisnis di 3i Ribbon ini, di 3i Network ini, ketika katakan saya sudah bangun bisnis, dan saya sudah mendapatkan penghasilan 10 juta lah per bulan. Dan saya dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Nah penghasilan yang 10 juta itu bisa saya wariskan, mau ke istri, mau ke anak. Tadi Pak Denny Hidayat waktu dia jelaskan konsep ini, dia sempat menyinggung bahwa bisnis bisa diwariskan ke ahli waris. Bapak Ibu, ini bukan cerita omong kosong dan juga bukan bohong. Ini fakta menyatakan bahwa sampai hari ini suami saya sudah hampir 2 tahun meninggalkan kami, tetapi kami masih menerima kiriman dari surga setiap tanggal 25 di posisi bronze agensi gede, sedikit lagi sudah mau silver. Setiap tanggal 25, saya selalu mengajak anak-anak untuk mengambil, kebetulan di sistem Mobis masih nama Bapak, jadi masih pakai ATM Bapak, saya masih simpan, jadi masih belum saya ganti namanya. Jadi saya panggil anak-anak, ayo Pak, ayo nak, saya bilang, kita ambil kirimannya Papa dari surga. Buat apa? Buat bayar uang sekolah. Buat bayar cicilan mobil kita. Termasuk buat ngasih uang jajan kalian, saya bilang. Jadi anak saya yang perempuan, kalau saya sudah kasih uang jajan, uangnya dibuat kayak kipas, lalu dia pergi di fotonya papanya, dia kasih gini dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri, terus dia suruh papanya berkedip, dia bilang. Saya kalau lihat itu saya sangat terharu, Bapak Ibu. Saya setiap bulan saya merasa luar biasa program 3i Network ini. Saya bilang sama anak-anak seperti ini. Nah, andaikan papamu itu seorang profesional, mungkin dia seorang manajer perusahaan ternama, atau mungkin kalau dia seorang dokter ternama, atau mungkin dosen ternama, atau mungkin seorang direktur perusahaan ternama, maka saat dia meninggalkan kita, slip gajinya ikut terkubur bersamanya.
Jadi ini enaknya, bisnisnya bisa diwariskan. Makanya kenapa bisnis ini dibilang bisnis jangka panjang gitu loh. Dan produknya juga nggak akan habis. Jadi kita nggak perlu stok produk misalnya. Karena CAR menyediakan banyak sekali gitu loh. Unlimited polish gitu, untuk yang namanya Istiqmal. Oh iya, kita menggunakan 3 produk di program 3i Network ini, 3i Ribbon ini. Satu produk Green Protection, yaitu perlindungan penghasilan khususnya. Terus ada yang namanya Protection 8 atau PUR 8, itu memang kita fix di tahun ke-8 akan mendapatkan 108% investasinya. Nah, yang ketiga inilah yang baru di launching kemarin tahun 2022 ya, Februari apa September gitu, saya lupa. 22 September tahun 2022. Nah, produk asuransi Istiqmal namanya ya. Istiqmal ini produk asuransi syariah. Nah, ini yang saya gunakan sekarang. Kita membayar ataupun mencicil premi ya selama 60 bulan. Bukan premi sih, kalau di syariah kontribusi disebut. Selama 60 bulan 5 tahun. Nah, polisnya ini kepesertaan saya sampai dengan di tahun ke-7. Jadi udah tahun ke-7, itu udah selesai polisnya, itu bisa diambil nilai-nilainya, saya dicairkan. Nah, tapi kalau kita udah berjalan menjalankan bisnis, pengalaman yang sudah teman-teman yang sudah ada di bisnis 3i Ribbon 3 Network ini, itu udah nggak lagi ditoleh yang namanya polis. Tabungannya berapa udah nggak ditoleh lagi. Bahkan mereka menambah-nambah terus. Ada yang punya 7 polis, ada yang punya 8 polis, ada yang satu keluarga itu punya 15 polis. Iya, karena buat apa? Mereka sudah dapat penghasilan gitu menjalankan bisnis 3i Ribbon ini. Nah, seperti yang disampaikan oleh Direktur PT AJCAR, Pak Antonius Probo Sanjoyo ya, itu di waktu itu acara di tahun 2019 kalau nggak salah ya, akhirnya pada saat 3i Network ini baru berjalan 5 tahun, ini disebut bisnis ini yang banyak benar mensupport perusahaan PT AJCAR. Nah, ini pidatonya nih. Hari ini saya bergembira sekali bisa hadir bersama Bapak Ibu, suatu kehormatan bagi kami dan terutama saya sendiri. Kalau saya ingat 3i, saya ingat 5 tahun yang lalu saya benar-benar terkesima. Jadi tahun ini 3i sudah menginjak tahun yang ke-5. 2014 pada saat 3i itu baru pertama kali dibentuk di CAR. Saya masih ingat sekali, kalau dulu leader-leader 3i yang foundernya yang pertama kali itu kalau meeting di kantor kami di Gelong, di Tomang, itu Pak Kwancen dan beberapa leader-leader yang pertama kali membuat ini meeting sampai jam 9-10 malam. Saya masih ingat sekali karena kebetulan kamar kerja saya itu sebelahnya ruang meeting. Jadi saya lihat perjuangan, saya lihat kerja keras, itu semua dimulai dari sesuatu impian. Dan impian itu menjadi suatu kenyataan yang luar biasa. Itu yang membuat saya sangat terkesima. Saya masih ingat dulu yang timnya Bapak yang pertama kali tahun 2014 masih pakai motor, masih ada yang naik motor. Belum ada yang naik Mercy putih Bapak Ibu, supaya masih naik motor. Lalu kita waktu itu makannya cuma makan martabak, saya ingat banget karena saya ikut makan martabaknya gitu. Jadi kita tuh mulai dari a very humble beginning, mulai dari sesuatu yang sederhana dengan satu tujuan, suatu impian bahwa ini semua bisa menjadi suatu kesuksesan yang luar biasa. Jadi 2014 dan sekarang 2019, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, jangan pernah meragukan kehebatan 3i. Ya. Ini real. Saya saksi hidup. Sampai sekarang saya masih hidup, saya bisa bersaksi sekarang di sini. Saya jadi saksi hidup dari mulai pertamanya 3i berdiri sampai dengan hari ini kita bisa berkumpul di sini. Itu merupakan suatu perjuangan, suatu kerja keras. Dan saya sangat setuju dengan ini tagline yang hari ini ya, target dan fokus level berikutnya. Karena memang ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita capai. Jadi
saya harap semangat Bapak Ibu sekalian untuk berkolaborasi bersama dengan CAR karena kami memiliki komitmen yang sangat besar terhadap 3i Network ini. Hasil keuangan kami di 2018 sudah keluar secara pro forma, jadi saya bisa lihat bahwa 55% dari pencapaian produksi atau penjualan di CAR ini berasal dari 3i Network. Jadi kalau tahun lalu itu hampir mengganti 50, kalau udah full 2018 saya sudah mengakui bahwa tanpa CAR, tanpa 3i, CAR tidak bisa hidup Bapak Ibu. Wow! Ya, karena memang faktanya berkata demikian. Jadi komitmen kami itu akan kami wujudkan dengan sungguh-sungguh. Salah satunya saya lihat di sini banyak yang dari Bogor ya. Yang dari Bogor, yang mana dari Bogor ya. Terima kasih udah datang ke Jakarta. Kami baru beli kantor baru di Bogor di Jalan Siliwangi. Nanti bisa buat BOP lebih oke, lebih bagus tempatnya, lebih keren. Gitu. Jadi itu salah satu apa yang kami kerjakan, apa yang kami fokuskan, karena kami melihat potensi yang luar biasa di 3i ini. Kami dari sisi manajemen sangat berterima kasih dan untuk itu kami juga selalu terus berkomitmen. Kinerja kami kita perbaiki. Saat ini kita sudah punya lebih dari 50 kantor cabang yang bisa digunakan untuk BOP. Lalu dari performan investasi kami juga udah kami tunjukkan dengan adanya penghargaan-penghargaan dari berbagai majalah. Tahun lalu, beberapa bulan yang lalu, kita mendapat award sebanyak 22 award. Saya, ada Pak Yosef, ada Pak Kwancen juga datang di acara awarding dari majalah Infobank. Itu sampai kita bingung mau foto bawa awardnya karena jumlahnya 22. Gitu. Jadi kalau asuransi lain cuma dapat award 1 atau 2, maksimal 3 lah. Kita borong 22. Dan ini udah 3 tahun berturut-turut majalah Infobank itu memberikan penghargaan kepada kita, semakin hari semakin banyak. Dan tidak cuma majalah Infobank, majalah investor juga melakukan hal yang sama, memberikan kita award. Minggu depan saya harus menerima award 12, saya juga bingung bawanya gimana gitu. Jadi ini semua berkat kerjasama kita semua, berkat dukungan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi dengan indah hati saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, semangat, terutama semangat yang saya sangat-sangat kagumi dari rekan-rekan 3i. Dan saya percaya 3i Network ini akan semakin berkembang karena hasilnya real Bapak Ibu sekalian. Hasilnya real. Ini bukan money game, ini bukan hal-hal yang dibuat-buat. Sukses story itu tidak akan pernah berhenti dengan 3i Network. Selalu berlanjut. Makanya Bapak ajak teman-teman, rekan-rekan, saudara semua untuk bisa bergabung ke 3i Network ini. Saya yakin kesuksesan pasti bersama Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Terima kasih atas waktunya, sukses dengan acara seminarnya. Terima kasih. Nah itulah sekilas informasi bisnis 3i Network. Nah ini jadi bukan bisnis money game ya. Karena di sini kita tidak fokus menjual produk asuransi. Hanya kita bagaimana kita merekrut teman-teman untuk menjadi ya katakan di kita ini agen asuransinya ya. Tapi tidak disuruh untuk menjual produk asuransi. Ya bingung juga sih nyampainya ya. Tapi intinya begitulah. Nah, nanti kita memang untuk mendapatkan penghasilan wajib berlisensi atau bersertifikat AAJI dan AASI. Nah, itu kita harus mengikuti ujian. Ujiannya mudah kok, gampang benar gitu loh. Ya, jadi kita dikasih soal kalau nggak salah 80 soal, ya, kalau nggak salah 50 atau 60 soal itu jawabannya multiple choice ya, A B C D E itu kita tinggal pilih aja. Dan ada juga soal-soal mungkin 10 atau 20 soal itu yang benar, salah, benar, salah, benar, salah. Nah, kita dikasih materi dulu. Itu mudah sekali. Ya. Pengetahuan umum istilahnya tentang literasi keuangan, ya. Juga ya tidak berputar jauh dari asuransi lah. Ya, seperti yang kita tahu lah, kepada umumnya gampang dipelajari, apalagi dikasih materi. Jadi seperti itu, ketika kita sudah dapat sertifikat ataupun sudah memiliki lisensi, baru uang dari
yang kita dapatkan dari hasil membangun jaringan, itu uangnya akan ditransfer ke rekening bank kita. Seperti itu. Jadi di bisnis 3 ribuan atau 3 network ini, kita tidak harus menjadi agen. Menjadi agen asuransi dulu, enggak. Jalankan dulu lah, kita nabung dulu lah, ikut sebagai nasabah, klien lah, BTAJ CAR. Kemudian mungkin kita ajak keluarga, ajak teman-teman. Nanti semuanya ada di bawah jaringan Anda. Nah, untuk closingnya bagaimana? Closingnya mereka yang sudah memiliki lisensi. Seperti saya sudah memiliki lisensi. Nah, ketika Anda nanti bergabung sama saya, Anda kasih data ke saya. Nanti akan saya bantu closing. Tapi closingnya Anda yang merekrut, sponsornya Anda. Tapi ada di dalam jaringan saya. Manfaat untuk saya apa? Saya mendapatkan omset. Anda mengajak orang yang mengatakan, ngajak yang 1 juta nih premi kontribusi setiap bulan, maka omset saya bertambah 1 juta. Komisi rekrutnya siapa yang dapat? Ya Anda yang mensponsori. Jadi saya hanya mendapatkan omset saja gitu. Nah, inilah yang asiknya di bisnis 3i Network atau 3i Reborn ini. Jadi bagaimana kita bisa membantu perbaikan finansial keluarga Indonesia, juga mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran. Ya. Jadi buat diri kita ini bermanfaat juga untuk orang lain. Jadi kunci rezeki itu kan bersedekah. Bagaimana kita bersedekahnya? Ya kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kita sedekah juga. Itulah jalan membuka pintu rezeki. Semakin Anda banyak memberikan manfaat, semakin membuka lebar lagi pintu rezeki Anda, insya Allah. Oke, jadi semoga apa yang saya sampaikan tentang bisnis 3i Reborn, 3i Network ini, ya, atau 3i Network yang sekarang kita sebut 3i Reborn ini bisa Anda pahami. Ya. Nanti setelah video ini, saya akan juga membuat video-video mereka-mereka yang masih anak muda, yang umurnya 16 tahun, masih duduk di bangku SMA, pun mereka yang sudah posisinya mahasiswa, ikut di program ini. Ya karena apa? Mereka pun selesai pendidikan ataupun sekolahnya, kuliahnya, ujung-ujungnya kan mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang. Kenapa nggak dimulai dari sekarang? Nah, kalau Anda sebagai orang tua, ya, mengharapkan anak Anda untuk bisa mendapatkan pekerjaan ke depannya, kenapa nggak persiapkan dari sekarang gitu loh? Anda keluarkan uang ya, yang pastinya Anda nggak pakai itu, berikan kepada anak Anda untuk diikut-sertakan dalam bisnis ini. Seperti saya, anak saya calon dokter. Ya. Nanti kalau misalnya sudah selesai, dia profesi sebagai dokter silakan, lanjut kuliahnya juga lanjut juga ya sampai sekarang ya. Nah, tapi saya sudah mempersiapkan gitu. Mungkin dia nanti sambil ngobrol-ngobrol akan menceritakan tentang kerjaan bapaknya gitu. Jadi kita jangan istilahnya mengharap banyak anak-anak untuk, wah kamu harus kerja begini. Jadi kita buka pintunya gitu, kerannya kita buka. Kan uangnya kita tabungin gitu. Jadi yuk kita main logika kita yang sehat gitu loh. Bukan berarti saya mengatakan Anda pikir nggak sehat. Tapi ayo kita gunakan logika kita, rubah mindset kita. Ya, bisnis Anda lanjutkan. Tapi berikan lagi, buka lagi keran baru ya, bisnis ini. Infokan, ceritakan juga misalnya Anda sebagai orang tua kepada anak-anak Anda yang sudah beranjak dewasa, mereka yang sudah layak mempunyai rumah tangga dengan bisnis 3i Reborn ini. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa mencerahkan, ya, memberikan cakrawala baru lagi Anda untuk Anda memiliki sebuah bisnis yang benar-benar layak Anda perjuangkan. Sampai ketemu lagi nanti di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Salam, bye.